Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai package yang dapat digunakan untuk mengelompokkan konstruk. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan latar belakang perlunya melakukan pengelompokan konstruk. Yang termasuk konstruk diantaranya misalnya adalah abstrak kelas, kelas, interface, enumeration, dan lain sebagainya. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan konsep package dalam pengembangan solusi. Sub-sub topik yang akan kita diskusikan di sesi ini antara lain yang pertama adalah motivasi atau latar belakang, kemudian kita akan membicarakan package, lalu bagaimana cara kita mengimpor konstruk dari package yang berbeda, kemudian bagaimana cara kita nge-compile code yang berada di dalam package, dan yang terakhir bagaimana cara kita mengeksekusi driver class yang didefinisikan di dalam package. Mari kita mulai. Baik, kita akan awali sesi ini dengan motivasi dari mengapa kita perlu mengelompokkan ya artefak atau konstruk yang ada pada solusi kita. Nah, terlebih dahulu kita akan flashback sedikit ya mengenai konsep problems and solution ya. Jadi seperti kita sudah ketahui bersama bahwa kita akan beranjak selalu dari problems ya. Nah, suatu problems yang kompleks itu punya kecenderungan akan menghasilkan solusi yang juga kompleks ya. Tendensinya seperti itu. Nah, suatu solusi yang kompleks itu juga bertendensi atau punya tendensi terdiri dari konstruksi yang kompleks juga ya. Kita menghasilkan konstruk yang kompleks juga ya. Jadi bisa kita punya interface, kita punya kelas, kita punya abstrak kelas, dan lain sebagainya. Jadi banyak konstruk yang kita hasilkan. Nah, ketika konstruk yang kita hasilkan itu semakin banyak, maka sangat penting bagi kita untuk memanage konstruk-konstruk tersebut ya. Jadi dengan kita manage, kita bisa dengan lebih mudah ketika kita ingin melakukan maintenance, misalnya ada bugs, kita mau solve itu ya, kita nge-maintain ya, kita akan cari di mana artefaknya atau di mana konstruknya. Nah, ketika kita tidak memanage dengan baik, maka untuk mencari konstruknya saja sulit ya. Jadi kita memanajemen konstruk itu sangat perlu ya, supaya proses maintenance itu bisa lebih mudah ya. Yang kedua adalah sebagai mekanisme untuk atau kita perlu memperhatikan bagaimana kita bisa melakukan konflik resolution ya dari konstruk-konstruk yang kita sudah hasilkan ya. Misalnya sebagai contoh, mungkin dalam suatu solusi ya, teman-teman akan menggunakan sebuah library dari provider A, kemudian teman-teman juga punya atau menggunakan library dari provider B misalnya gitu ya. Nah, sangat mungkin dari kedua provider ini di dalamnya didefinisikan dua buah kelas yang sama ya. Jadi misalnya ada kelas katakanlah dulu user gitu ya. Jadi di library A itu ada kelas user, di library B juga ada kelas user. Pertanyaannya kemudian adalah user yang mana yang akan saya pakai di solusi saya, usernya yang dari vendor A atau dari vendor B. Nah, itu ya, itu akan membuat kebingungan. Jadi konflik, di sana ada konflik. Nah, solusinya apa? Solusinya kita perlu suatu mekanisme untuk mengelompokkan ya, bahwa yang ini adalah miliknya si A, yang ini adalah miliknya si B. Jadi kalau kita mau pakai punya si A instead of punya si B, kita bisa dengan tepat ya menyatakannya ya, saya mau yang A bukan yang B gitu ya. Jadi ketika terjadi konflik, maka kita perlu suatu mekanisme pengelompokan yang clear sehingga konflik itu bisa dihindari. Selanjutnya kita akan bicarakan mengenai package ya. Jadi package ini sebenarnya adalah jawaban dari yang tadi ya, bahwa kita memerlukan suatu pengelompokan atau mekanisme pengelompokan konstruknya.
Nah, package ini disediakan oleh Java yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan um, construct. Ini konteksnya di Java ya, jadi construct yang ada pada solusi kita, gitu ya. Ingat bahwa ada dua hal yang ingin ditembak dari penggunaan construct, yaitu yang pertama adalah menghindari konflik. Jadi kita akan punya construct yang namingnya itu different ya, antara satu construct dengan construct yang lain, sehingga ketika ada dua construct yang sama fungsionalitasnya, tapi bersumber dari dua let's say library berbeda gitu ya, mereka tidak akan konflik karena mereka berada pada pengelompokan yang berbeda. Keunggulan berikutnya adalah dengan menggunakan construct kita bisa lebih mudah ya, atau terbantu pada saat melakukan maintenance ya. Yang perlu diingat adalah package ini sifatnya opsional, jadi suatu construct boleh saja tidak didaftarkan pada suatu package. Dan perlu diingat juga bahwa sebuah construct itu hanya dapat didaftarkan atau digolongkan pada satu package saja, jadi tidak didaftarkan di multiple packages. Nah, itu yang perlu teman-teman perlu ingat ya. Nah, untuk di Java sendiri, package itu punya convention naming ya, jadi punya naming convention. Yang pertama adalah package name itu ditulis dalam lowercase ya, semua lowercase. Kemudian boleh nested ya, jadi dipisahkan dengan tanda titik ya. Kemudian untuk kebutuhan komersial ya, biasanya digunakan nama package yang sama dengan nama domain name ya, internet domain name. Misalnya kalau Dell itu ya struktur construct-nya adalah struktur package name-nya adalah ID AC Dell gitu ya. Jadi ini dibalik dari Dell AC ID, kemudian saya berikan di sana namanya Project X gitu ya, ini hanya nama saja. Kemudian ada terminologi yang disebut dengan FQN, jadi fully qualified name, jadi nama panjang dari sebuah construct ya. Jadi misalnya di sini contoh aja ya, projectx.model.user misalnya, atau Java lang object. Nah, ini adalah contoh construct yang kita ambil atau kita generate FQN-nya atau fully qualified name-nya ya. Jadi fully qualified name ini adalah nama panjang yang unik ya dalam sebuah interaksi sistem gitu ya. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara mengimport construct ya. Jadi tadi kita sudah bicarakan bahwa pengelompokan construct itu dilakukan dengan package. Nah, sekarang gimana cara kita menggunakan construct dalam suatu package? Tujuan dari kita menggunakan suatu construct yang ada pada suatu package itu karena ya kita butuh functionality yang mungkin disediakan oleh construct tersebut. Nah, gimana cara kita mengimportnya? Keyword yang kita gunakan adalah import, kemudian kita bisa sertai dengan FQN dari construct yang kita akan gunakan ya. Misalnya di sini contohnya Java util list ya, jadi kita import Java util list. Kemudian contoh yang lain adalah import Java lang object. Nah, ini untuk mengimport interface, yaitu interface-nya adalah list dan sebuah concrete class yang namanya object. Yaitu yang pertama, jadi kita langsung mention construct-nya apa. Yang kedua adalah kita bisa juga ngeload seluruh construct yang ada pada suatu package ya. Nah, di sini perbedaannya adalah kita menggunakan wildcard, jadi kita tidak secara spesifik mentioning nama construct-nya apa, jadi digantikan dengan wildcard, maka nanti semua construct yang ada di package tersebut akan di-load ya. Meskipun begitu, nanti pada saat dikompilasi, kalau construct kalau ada construct yang terdapat pada package tersebut tapi tidak dipakai di codebase kita, maka itu tidak akan dilakukan linking ya.
Nah, itu yang perlu diingat. Kemudian default importation, jadi by default Java itu sudah melakukan importation buat Anda. Di mana saja itu terjadi, importation itu terjadi atau secara otomatis dilakukan oleh si Java pada public classes yang ada pada Java Lang package. Jadi Java Lang object, Java Lang string itu semua ada di package Java Lang, dan sifatnya atau akses modifiernya adalah public, jadi kita bisa pakai. Kemudian default importation yang kedua adalah semua kelas yang didefinisikan pada package yang di mana kita berada atau di mana codebase kita berada gitu. Jadi kalau mereka berada dalam satu direktori yang sama gitu, atau mereka dalam package yang sama, mereka bisa atau mereka akan by default itu imported gitu ya. Sementara kalau di luar dari package-nya itu apa namanya, tidak default imported gitu ya. Jadi kita harus import manual. Oke. Nanti yang perlu diingat. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara mengcompile construct ya yang ada pada package. Nah, di sini kita punya sebuah case study yang ya teman-teman udah biasa ya melihat case study ini tentang library. Jadi kita punya sebuah root directory namanya library project. Kemudian di dalamnya kita punya dua buah subdirectories, yaitu bin dan src. Nah, kalau bin ini untuk binary. Jadi semua binary hasil kompilasi disimpan di sana, sementara src adalah source code-nya, jadi bentuk row-nya. Kemudian kita punya subdirectory lagi, yaitu library, yang dalamnya ada subdirectory lagi ya yang namanya driver, model, dan util ya. Kemudian di dalamnya ada construct ya. Nah, untuk melakukan kompilasi ada 3 approach ya. Yang pertama, kita bisa melakukan kompilasi kepada single construct ya. Jadi misalnya contoh di sini kita nge-compile main ya. Karena main ini berada pada package library driver ya, maka kita menggunakan JavaC, kemudian path ya, path menuju ke si main Java ini ya. Kemudian teman-teman tambahkan -d, yaitu untuk menunjukkan directory di mana hasil kompilasi akan diletakkan. Di sini kita bilang bin gitu ya. Nah, itu untuk opsi yang pertama. Opsi yang kedua, teman-teman bisa pakai wildcard ya. Di sini teman-teman misalnya sebagai contoh melakukan kompilasi pada semua construct yang ada pada direktori model. Jadi teman-teman gunakan JavaC, kemudian src, kemudian library, kemudian model, kemudian asterisk ya, ini untuk wildcard-nya .java. Jadi dia akan nge-compile semua yang ada dalam package library model gitu ya. Nah, opsi yang ketiga adalah teman-teman mau mengcompile seluruh kelas yang ada pada solusi ya. Di sini teman-teman harus satu-satu menyebutkan package-nya. Jadi contoh di sini teman-teman ngeran JavaC, kemudian src, library, driver, kemudian asterisk ya untuk kita nge-compile seluruh construct yang ada di dalam package library driver. Kemudian kita juga compile semua yang ada di bawah model, kemudian semua yang ada di bawah util juga kita akan compile. Nah, setelah di-compile kita akan menghasilkan suatu structure baru ya. Jadi di dalam bin itu akan ada structure, directory, dan files yang menyerupai atau ya sama persis ya dengan package dari setiap construct ya. Jadi contoh di sana nanti ada bin, kemudian ada library, kemudian ada driver, dan ada main ya. Sini mainnya adalah main class. Lalu untuk model juga kurang lebih seperti itu, dan yang terakhir untuk util juga idenya sama. Nah, ini untuk nge-compile ya. Jadi sekarang kita akan move on ke bagaimana cara kita nge-execute ya. Tadi kan nge-compile, sekarang nge-execute. Nah, di sini kita masih menggunakan case yang tadi, yang ini kita sambung ya. Sekarang kita akan fokus ke
bagian bin-nya saja. src-nya kita tidak akan perhatikan karena ini untuk src itu kan bentuknya apa ya, masih raw ya, belum nggak bisa di-execute ya. Jadi kita akan fokus ke yang ada di directory bin. Nah, untuk mengcompile sebagai berikut ya, teman-teman bisa pakai Java, kemudian min-cp. Cp itu adalah class path. Jadi teman-teman kasih tahu base dari classes yang teman-teman mau eksekusi itu berada di mana. Dan di sini contohnya ada di bin ya. Jadi kita berada di saat ini ya, current directory kita adalah di library project. Jadi kita harus switch dulu ke bin ya dengan cara min-cp. Jadi ini akan melakukan kayak change directory gitu ya. Lebih tepatnya bukan change directory tapi mengubah path-nya. Jadi meregister path baru ke dalam GRE gitu. Jadi nanti si GRE akan menggunakan bin ya. Jadi akan melihat berkas atau artefak di dalam folder bin gitu ya. Kemudian teman-teman tuliskan FQN dari construct yang teman-teman ingin pakai. Di sini contohnya library driver main gitu ya. Ini contoh aja. Nah, cara yang lain adalah teman-teman bisa terlebih dahulu masuk ke dalam bin directory. Jadi teman-teman cd ke bin directory, kemudian dari sana teman-teman bisa nge-run ya Java library driver.main. Nah, kurang lebih idenya seperti itu. Nah, saya pikir cukup untuk package ya, materi mengenai package ya. Mudah-mudahan bisa nyambung dan saya pikir nggak terlalu susah ya, teknikal dan nggak terlalu susah. Baik, saya pikir itu saja. Sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Thank you, ciao.